Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menambahkan penjelasan tentang cash flow ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana menyelesaikan cash flow dengan menggunakan worksheet. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengulang kembali mengerjakan cash flow dengan worksheet yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi mungkin perbedaan dari yang sebelumnya adalah ini dibuat dari cash statement of financial position atau neraca ya, yang case-nya di bawah seperti ini. Ini sama saja ya, jadi kita menyelesaikan cash flow ini dengan worksheet. Kita mulai dari return earning. Kalau dengan indirect method untuk cash flow from operating activities-nya. Nah, seperti kemarin kita mulai return earning ini net income-nya berapa. Jadi ini A ya, untuk menghitung dasar dan akan kita rekonsiliasi net income berdasarkan akrual menjadi net cash from operating activities-nya. Ini A ya, kemudian ada dividen ya, kita tulis jadi B, kita cari B ini, kita tuliskan, berarti B ini pasangannya adalah cash paid for dividend ya, karena dia merupakan pembayaran dividen. Terus sudah selesai return earning, kita naik C misalnya dari atas ini ya, C-nya adalah property plant and equipment ya, kita lihat, kita cek dari penjelasan yang ada, itu ternyata dasar diperoleh dari C ini ya, 70.000 itu berupa cash receipt from sale of PPE, property plant and equipment. Jadi ada property plant and equipment sebesar 70.000 dengan akumulasi depresiasi 3.500 ya. Jadi kita jual. Nah, tidak ada gain atau loss ya, berarti di atas tidak ada jurnal, jadi hanya jurnalnya adalah akumulasi depresiasi, cash receipt from sale of property plant equipment dan property plant equipment ini C ini. Kemudian D-nya kita cek ya, ternyata adalah berasal dari depresiasi ya, ada depresiasi 22.500 pada akumulasi depresiasi. Jadi kita tuliskan depresiasi ini menambah net income ya, kita batalkan ada pengakuan depresiasi dan akumulasinya kita kredit di sini, sehingga sekarang sudah selesai akumulasi depresiasi dari kredit 60 juta menjadi kredit 50 juta. Ada net ya, perubahan sebesar penambah atau pengurangan ya, atas akumulasi debit besar 10 juta. Kemudian inventory ya, kita lihat dia bertambah, berarti kita debit. Nah, berarti debit inventory ini akan dikreditkan ke operating activities ya, 3.500. Ini secara tidak langsung kita tidak harus menghafal ya, tetapi sesuai dengan hafalan kita bahwa jika inventory meningkat, maka operating activities net income-nya harus dikurangi. Ya. Kemudian account receivable F ya, jika dia berkurang ya, nah ini karena kredit berarti di debit ya, ini juga sesuai dengan hafalan kita bahwa account receivable decrease harus ditambahkan ke net income. Nah, kemudian terakhir account payable decrease ya, kita lihat account payable ini mengalami penurunan ya, dari 57.500 menjadi 42.500. Dia kredit karena menurun, berarti harus di debit. Berarti ini di debit, di sini di kredit ya, net income-nya 15 juta. Nah, terakhir income tax payable decrease ya. Income tax payable ini dari 20 juta menjadi increase ya. 20 juta menjadi 30.500, berarti harus kita kredit 12.500 supaya meningkat ya, dari 20 juta menjadi 30.500. Nah, ini berarti kita debit di activities-nya 12.500.
Nah, kemudian sisanya yang belum adalah HI ya. Ini share capital dari 60 juta menjadi 102, berarti ada penerbitan share capital yang baru. Berarti dia masuk di cash receipt from issue of stock di financing activities. Jadi, kemudian J-nya juga sama, ada bond ya, dari 82 menjadi 17, berarti ada retirement. Ini jadi penerimaan ya. Kalau tadi ini penerimaan, retirement berarti pembayaran 65 juta. 65 juta. Kemudian terakhir udah kita jumlahkan semuanya ini ya. Yang operating activities ya, ini jumlahkan yang debit ya dikurangi jumlah kredit ya, totalnya ternyata 120 juta. Jadi dia masuk ya, net cash inflow ya. Jadi kalau kita nyusun lagi di kertas lain ya, kita sebut ini net cash inflow from operating activities di ujungnya ini ya, sebesar 120 juta. Investing activities bagaimana? Dia hanya penerimaan ya, jadi dia juga sama net cash inflow from investing activities. Nah, yang terakhir financing activities kita hitung ya, ada 3 transaksi, penerimaannya 42.500.000, pembayarannya 85 dan 65 ya. Jadi dia net cash outflow karena pembayaran lebih besar daripada penerimaan sebesar 107.500. Nah, kita total net inflow from operating, net inflow from investing, dan net outflow from financing activities ini total sama dengan ya, kalau saya jumlahkan ya, ini karena sudah negatif yang financingnya jadi dijumlahkan saja, totalnya adalah 50 juta. Nah, 50 juta ini sama dengan yang kita belum selesaikan ini ya, cash ini bertambah dari 57.500 menjadi 107.500. Nah, supaya ini worksheet-nya lengkap ya, kita tambahkan di sini 50 juta. Nah, kemudian kita masukkan juga di kali 50 juta. Nah, ketika kita jumlahkan, maka dari awal yang sudah kita sesuaikan ya, comparative balance sheet ya, dan yang kreditnya juga itu sama ya, totalnya 37.500. Nah, ini yang operating activities-nya dengan pendekatan indirect, yaitu kita mulai dari net income. Nah, worksheet ini juga sempat saya katakan bahwa bisa juga digunakan kalau kita akan membuat operating activities dengan pendekatan direct method. Ini saya sudah buat di sini. Nah, sebelumnya kita tuliskan ya laporan laba rugi yang lengkap ya, karena kan direct method bedanya dengan indirect method. Kalau indirect method cukup dari laba bersih. Nah, kalau direct method kita harus memasukkan semua elemen dalam laporan laba rugi ini. Yang pertama sales kan ya, di laporan laba ruginya ini bukan cash receipt from sales ya, tapi sales. Kemudian ini adalah COGS ya. Kemudian ini operating expense ya, dan terakhir ini income tax ya. Dan ini mungkin kurang pas urutannya, tapi tidak masalah. Dan terakhir interest expense. Nah, untuk menyusun direct method, kita akan melihat cash from operating activities itu berdasarkan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran. Nah, biasanya penerimaan dan pengeluaran untuk operating activities itu ada 4 item, yaitu cash received from sales, ya, kemudian cash paid for inventory, cash paid for income taxes, dan cash paid for operating expense. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana kita memulai menyusun operating activities dengan direct method, ya ini kita tuliskan elemen-elemen atau sumber-sumber cash flow from operating activities direct method, yaitu cash received from sales, cash paid for inventory, cash paid for income taxes, cash paid for operating expense, cash paid for interest. Ada 5 menurut ini ya, contoh saja.
Nah, meskipun direct method, tapi juga kita menghitungnya secara indirect juga ya. Indirect, tapi lebih rinci lah. Kalau indirect yang asli kan dari net income saja. Kalau ini indirect dari masing-masing elemen akrual juga ini ya. Yang pertama, cash receipt from sales. Kita gunakan angka sales, ya, 1 juta. Cash paid for inventory, kita gunakan basisnya adalah angka COGS, 700 juta. Cash paid for income taxes, kita gunakan angkanya adalah dari income tax expense, 45 juta. Cash paid for operating expense, dan cash paid for interest expense juga sama, dari operating dan interest expense-nya masing-masing. Nah, kalau kita masukkan di sini ya, ini berbeda dengan net income ya. Net income kita kan 120 ya. Nah, ini kita nanti akan rekonsiliasikan ya. Kenapa? Karena tidak ada depresiasi, 22.500. Dan ini makanya nanti kalau tidak ada depresiasi ini sama dengan yang di operating activity 120 juta. Nah, ini saya jumlahkan ya. Jumlahnya 127.500. Nah, tadi yang kita jurnal ya, sekarang juga sama. Yang pertama adalah return earning. Return earning 105 juta ini kan net income. Nah, kalau direct method kan tidak ada pasangannya. Jadi kita tulis saja di sini, kita tuliskan net income sendiri A 105. Kemudian B-nya 22.500. Maaf. B-nya akumulasi depresiasi. Ini D nanti ya. Ya, ini D ya. Tapi B-nya adalah 85 sama ya. Jadi B ke 85 juta ke sini ya. Ke 85 juta. Terus C yang kedua akumulasi depresiasi 32.500. Nah, ini C-nya ini 70 dan ada depresiasi. Depresiasinya ini cash receipt from sale of equipment 37.500. Nah, baru yang depresiasi ini ya. 22.500 kita masuk ke akumulasi. Depresiasi 22.500. Ini juga tidak ada pasangannya. Jadi kita tuliskan di sini depresiasi. EFGH sama ya. Nah, ini kita E-nya ya misalnya inventory. Ya ini di debit supaya kelihatan meningkat ya, supaya bisa meningkat ya dari 37.500 menjadi 75, berarti pasangannya di kredit. Nah, ini akan mengkoreksi ya cash paid for inventory yang kita ambil dari COGS 700 juta dikoreksi 37.500. Kemudian EF ya sama account receivable juga ini di kredit, di sini kita debit kemana, ke sini mengkoreksi sales 32.500. Kemudian G ya account payable ini dari 57 menjadi 42, berarti ada penurunan ya. Ini akan mengkoreksi juga cash paid for inventory. Jadi cash paid for inventory ini dikoreksi oleh inventory increase dan oleh account payable ya, increase maupun decrease. Di sini kebetulan decrease. Nah, oke, jadi ini di kredit juga. Kemudian terakhir ada masih ya. G H ya, H income tax payable dia menurun ya, meningkat ya. Jadi di sini kita debit ya, di sininya kredit ya. I-nya yang tadi sama dengan net cash investing activities ya. Kemudian J-nya juga sama ya, J. Nah, itu. Nah, bagaimana kita menyusunnya laporan arus kas? Nah, untuk direct operating activities direct method. Nah, ini kita sama saja ya. Jadi 1 juta ini cash receipt berarti debit kan ya. Nah, ini ditambah ada 32.500 debit, berarti kita tambahkan 1,32.500. Nah, cash paid ya 700 juta ini dia kan bayar berarti kredit ini ya, 700 cash paid. Nah, kredit ada kredit lagi ya, kredit inventory increase dan kredit dari account payable decrease, berarti dia akan bertambah 700 menjadi 752.500. Kemudian cash paid for income taxes juga kan paid
kredit ya. Ini ternyata ada di debit, ya berarti dari 45 juta ini berkurang sekarang ya. 45 juta dikurangi 12.500. Jadi 32.500 cash paid for income taxes-nya. Cash paid for operating expense ini kebetulan tidak ada accrued expense ya. Kalau ada nanti ini juga dilihat apa ditambah atau dikurang. Jadi ini tetap 107.500 cash paid for interest, dia juga tidak ada penambahan atau pengurangan dari interest payable, tidak ada interest payable-nya tetap. Jadi dia juga tetap sama 10 juta. Nah, kita tinggal jumlahkan saja di sini. Nah, ya, kita jumlahkan. Jadinya sama dengan operating activities dengan indirect method. Nah, kalau kita mau buat lagi secara terpisah ya, maka kita cash receipt from sales dari sales, maaf. Nah, kemudian dikoreksi dengan accrued receivable decrease. Kalau ini kita harus ikuti hafalan ya. Cash paid for interest ya guys, karena ada inventory increase berarti ditambah, karena ada account payable decrease berarti ditambah. Nah, ya silakan ini mau dengan metode kita menghafal ya, tapi menghafal itu kan sebetulnya sama dengan di sini ya, logikanya. Demikian ya, kalau kita jumlahkan juga 120 juta. Nah, bagaimana kita perlakukan ini? Ini kalau kita jumlahkan yang di sini nih 127.500. Nah, ini sebetulnya kenapa harusnya kan 0 ya, karena kita sudah kalau kita tambahkan di sini minus 105 juta dan minus 22.500 ya. Dan ini sudah 500. Jadi kita jumlahkan menjadi 0 karena sudah kita sesuaikan semua. Jadi sudah tidak ada cash inflow, cash outflow lagi ya, depresiasi dan net income sudah kita tambahkan di sini. Nah, itu yang ini juga sama dengan sebelumnya. Nah, demikian barangkali kalau cash operating investing activities dan finance yang activities sama saja. Jadi kita tinggal buat yang cash paid, cash receipt ya, cash paid. Ya. Ini kalau dituliskan lagi di sini cash receipt yang kita dahulukan baru dikurangi dengan cash paid. Yang ini cash receipt saja, berarti tinggal dibuat sendiri investing activity satu baris saja. Di total nanti totalnya adalah net cash increase atau net cash decrease ya. Di sini kebetulan increase adalah 50 juta ditambahkan dengan saldo kas awal. Ya. Jadi nanti akan peroleh 57.500 tambah 50 juta sama 107.500. Demikian tambahan penjelasan tentang cash flow dengan worksheet ya, baik untuk direct method maupun indirect method. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.